Kemudian selanjutnya di ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzabat Tsamud bi taghwaha." Kaum Tsamud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas atau berbuat zalim. Siapa nabi yang diutus ke kaum Tsamud? Wa ila Tsamud akhahum, sambung ayatnya, wa ila Tsamud akhahum Salihah. Diutus di tengah kaum Tsamud, dari kalangan mereka saudara mereka yang bernama siapa? Salih. Wa ila Tsamud akhahum Salihah. Beliau mendakwahkan tauhid, dan tidaklah ada nabi dan rasul yang diutus oleh Allah kecuali menyuruh kaumnya untuk mentauhidkan Allah dan menjauhi yang disebut dengan kesyirikan. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Tidaklah kami mengutus setiap rasul di tengah kaumnya melainkan dakwah mereka an ya'budullah, sembahlah Allah wajtanibut taghut, dan jauhilah at-taghut. Apa yang dimaksud dengan taghut? Ma tajawaza al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Nabi Saleh diutus di tengah kaum Tsamud dan mereka mendustakannya. Mereka tidak menerima dakwahnya Nabi Saleh alaihi salam. Bahkan pada ayat berikutnya Allah mengatakan, "Idzim ba'atha ashqaha." Ketika kata Allah Subhanahu wa taala, bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Apa maksudnya ini? Dijelaskan dalam surah An-Naml, "Wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun." Di tengah kaum Tsamud ada 9 orang lelaki yufsiduna fil ard, yang banyak memprovokasi, melakukan kerusakan di permukaan bumi, wala yuslihun. Dan di antara 9 orang ini, ayyuhal ikhwah, ada yang paling celaka, yang paling sombong, yang paling zalim, dan dia adalah pemuka kaumnya yang bernama Qudar ibn Salif. Siapa namanya? Qudar ibn Salif. Dan inilah yang dimaksudkan dalam ayat ini. Ketika mereka meminta kepada Nabi Saleh, kalau memang benar kau adalah utusan Allah, coba tunjukkan kepada kami mukjizah. Nabi Saleh kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan mukjizah. Beliau bertanya kepada mereka, apa yang kalian inginkan? Dan dengan kurang ajarnya mereka mengatakan, coba hadirkan kepada kami seekor unta yang besar, yang keluar dari batu yang sangat besar. Nabi Saleh berdoa kepada Allah dan Allah mengabulkan doanya. Tiba-tiba batu besar di kampung mereka terbelah dan keluar seekor unta yang banyak susunya. Hadhihi naqatullahi lakum ayah fadharuha ta'kul fil ardi wa la tamassuha bisu fayakhudhukum bi'adzabin alim. Kata Saleh alaihi salam, hadhihi naqatullah, ini untanya Allah. Ini untanya Allah, ini yang kalian minta. Ini milik Allah, hati-hati. Fatadharuha ta'kul fil ard, biarkan dia mencari makan. Wala tamassuha bisu, jangan ada yang menyentuhnya di antara kalian. Fayakhudhukum adzabun alim, kalian akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain mereka diuji oleh Allah. Allah mengatakan, laha syirbun walakum syirbu yaumin ma'lum. Unta ini kalian harus beri kesempatan untuk minum dari sumber mata air kalian sehari, kemudian besoknya giliran kalian. Ya, dan unta ini sekali dia meminum dari sumber air itu, dia minum air yang banyak. Ya, ini ujian bagi mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi ayyuhal ikhwah? Ayat berikutnya Allah mengatakan, faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Berkata kepada mereka Rasul Allah, siapa namanya? Saleh alaihi salam, naqatallah, biarkan unta Allah ini mencari makan, hidup, wa suqiyaha, dan meminum dari sumber mata air kalian. Jangan ada yang mengganggunya. Namun subhanallah ayyuhal ikhwah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqar. Wanadaw sahibahum, orang-orang buruk
Itu menyeru sahibahum. Siapa yang dimaksud? Qudar ibn Salif. Mereka berkata, ya Qudar, ya, Salih melarang kita untuk mengganggu unta itu. Apakah kau berani untuk menyembelihnya? Bukan cuma itu ayyuhal ikhwah. Bukan cuma menyembelih unta. Bahkan mereka berkonspirasi untuk membunuh Saleh alaihi salam. Sebagaimana lanjutan ayat yang kita sebutkan tadi. Wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiruna fil ardi wa la yuslihun. Ada 9 orang yang ada di kampung itu, mereka berkongsi melakukan kerusakan dan tidak melakukan perbaikan. Qalu taqasamu billah lanubayyitannahu wa ahlahu thumma lanaqulanna liwaliyhi ma 'alimna mahlika ahlihi wa inna lasadiqun. Mereka kemudian bersumpah, berjanji di antara mereka, lanubayyitannahu wa ahlahu. Kita akan membunuh Saleh bersama dengan keluarganya di malam hari. Thumma, kemudian lanaqulanna, setelah kita bunuh Saleh di malam hari bersama dengan keluarganya, kita sampaikan kepada masyarakat, ya, ma'alimna mahlika ahlihi. Kami tidak tahu menahu apa yang terjadi. Mereka berlepas tangan. Dari dulu memang ada yang seperti itu. Ya, orang-orang zalim membunuh berlepas tangan seakan-akan mereka adalah orang yang suci. Wa inna lasadiqun, bahkan mereka bersumpah kami ini orang-orang jujur. Namun apa kata Allah? Wa makaru makra wa makarna makra wa hum la yash'urun. Mereka membuat makar padahal kami juga membuat makar sedangkan mereka tidak menyadarinya. Fanzur kaifa kana aqibatu makrihim anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in. Fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu. Inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, coba lihat bagaimana akhir dari makar mereka. Anna dammarnahum, kami menghancurkan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum mereka, kaum Saleh alaihi salam, kemudian beliau diselamatkan bersama dengan kerabat dan keluarganya. Ini adalah akhir dari orang-orang yang berbuat zalim ayyuhal ikhwah. Allah berfirman, "Wala tahsabanna Allah ghafilan 'amma ya'malu adh-dhalimuna innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar." Jangan kalian mengira Allah lalai dari setiap kezaliman yang terjadi. Setiap kezaliman yang terjadi Allah tidak pernah lalai, sekecil apapun. Ini adalah merupakan peringatan bagi orang-orang yang berbuat zalim. Sampai kapan Anda hendak berbuat zalim? Boleh jadi Anda dengan kezaliman tertawa dan bangga, namun orang yang terzalimi berdoa di akhir malam, kemudian doanya diangkat ke langit. Dalam haditsun qudsi, ketika doa orang yang zalim diangkat ke langit, Allah kemudian berkata kepadanya, wa izzatika wa jalali wa izzati wa jalali la ansurannaki walau ba'da hin. Dengan kekuasaanku, dengan kemuliaanku, saya akan menolongmu walaupun setelah waktu yang lama. Allah tidak akan pernah membiarkan kezaliman. Kalau tidak dapat di dunia, di hari kemudian. Kalau saja kambing yang bertanduk, yang pernah menanduk kambing yang tidak bertanduk, dibangkitkan di hari kemudian untuk dikisas. Setelah itu dikatakan kuni turaba, jadilah kalian tanah. Dan setelah hewan-hewan itu menjadi tanah, orang kafir kemudian berkata, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir mengatakan, aduh hai, andaikan saya juga menjadi tanah seperti hewan dan binatang-binatang itu. Ala kullin ayyuhal ikhwah ala karim, ini yang terjadi dengan mereka. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqayaha fakadzabuhu. Mereka mendustakan Nabi Saleh. Fa'aqaruha, dan mereka menyembelih unta itu. Coba kita perhatikan. Ini faidah. Allah tidak mengatakan fakadzabuhu fa'aqaraha. Tapi Allah mengatakan fakadzabuhu fa'aqaruha. Saya tanya, siapa yang menyembelih unta? Siapa tadi namanya? Qudar ibn Salif, satu orang saja. Tapi Allah berkata di sini mereka menyembelih unta. Padahal yang menyembelihnya cuma satu orang. Apa faedah yang bisa kita ambil di sini? Yaitu ketika ada kemungkaran yang terjadi dan dia tidak mencegahnya dan dia ridha dengan kemungkaran itu, maka dia juga ikut mendapatkan azabnya. Ini bahayanya akan sebuah kemungkaran. Ya, biasa kalau kita menegur seseorang, ayyuhal ikhwah, atas kemungkaran yang terjadi, biasa ada yang berkomentar seperti ini, emang lu udah suci, urus diri lu sendiri, kenapa urus orang lain? Subhanallah. Padahal kita tahu bahwasanya maksiat jika dibiarkan bukan cuma menimpa orang yang berbuat maksiat itu,
namun Allah Subhanahu wa taala bisa menurunkan azabnya secara merata. Man ra'a minkum munkaran falam yughayyirhu aw syaka an ya'ummahullahu bi'adzab. Barang siapa yang melihat kemungkaran kemudian ia tidak berusaha merubahnya atau mengubahnya, maka Allah akan menurunkan azabnya secara merata. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum. Fadamdama 'alaihim. Subhanallah. Ini bahasa Al-Qur'an. Ayyuhal ikhwah, Allah mengatakan fadamdama 'alaihim, Allah membinasakan mereka. Fadamdama 'alaihim, kata para ulama tafsir, mereka dihancurkan oleh Allah dan tidak ada lagi yang tersisa. Ya. Dicabut. Makanya dalam surat Naml tadi, fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu. Coba lihat rumah-rumah mereka sekarang tinggal puing-puingnya, tidak ada yang tersisa. Mereka semua dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pula yang terjadi dengan kaum Lut. Itu pula yang terjadi dengan Fir'aun dan bala tentaranya. Ya, ini adalah ibrah dan pelajaran bagi orang-orang yang zalim, orang-orang yang menyombongkan diri. Fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim, disebabkan karena dosa mereka, fasawwaha, dijadikan rata dengan tanah, fasawwaha wala yakhafu 'uqbaha, dan sedikit pun Allah Subhanahu wa taala tidak takut dengan apa yang dilakukannya. Sebagaimana dalam haditsul kursi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi innakum lan tablughu naf'i fatanfa'uni wa lam tablughu dhurri fatadhurruni. Wahai hambaku, kalian tidak mampu memberikan sedikit pun manfaat kepadaku dan tidak mampu memberikan sedikit pun bahaya dan mudarat kepadaku. Ya ibadi, wahai hambaku, law kana awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajuli wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Andaikan orang yang paling pertama yang sampai orang yang paling terakhir dari kalangan jin dan manusia semuanya memiliki hati seperti hati orang yang paling bertakwa di antara kalian, sedikit pun tidak menambah kekayaanku, kata Allah. Sebaliknya kata Allah, law kana awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajuli wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Andaikan orang yang pertama sampai yang paling terakhir dari kalangan jin dan manusia semuanya memiliki hati seperti hati orang yang paling buruk di antara kalian, katakanlah tidak ada yang menyembah Allah di permukaan bumi ini. Katakanlah semua hatinya seperti Fir'aun alaihi la'natullah. Apakah itu membahayakan Allah? Sedikit pun tidak akan membahayakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beribadah untuk siapa? Untuk kita sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kaya dan tidak butuh dengan ibadah kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, in takfuru, jika kalian kufur, fa innallaha ghaniyun 'ankum. Allah itu kaya dan tidak butuh kalian. Wala yarda li ibadihi al-kufur, dan Allah tidak ridha kekufuran itu kepada hambanya. Wa in tashkuru, dan jika kalian bersyukur, yardahu lakum. Allah akan ridha kepada kalian, Allah akan membalas kalian, melipat gandakan pahala kalian. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Jadi kita beribadah, kita sujud, kita rukuk, kita melaksanakan salat berjamaah, duduk di majelis ilmu, kemudian bersedekah, berdakwah di jalan Allah, menghafalkan Al-Quran, semuanya itu untuk kita, menjadi investasi akhirat kita. Sebaliknya, ketika kita melakukan perbuatan maksiat, kita sendiri yang akan mendapatkan celakanya, ayyuhal ikhwah al-akarim.